Senang menjumpai semua rekan-rekan yang ada dimanapun. Senang kita bisa bertemu lagi dalam channel Good Job Kerja Baik. Oke. Baik rekan-rekan, kali ini saya senang menarik perhatian kepada satu topik, yaitu apakah rekan-rekan mengalami kelelahan akibat pandemi, terutama pandemi virus corona. Kalau rekan-rekan lihat, perhatikan dengan sungguh-sungguh, hampir satu tahun kita mengalami pandemi virus corona atau COVID-19. Sudah ada langkah-langkah, sudah ada upaya-upaya bagaimana mengatasi hal ini. Bahkan ini bukan dirasakan hanya di Indonesia saja. Seluruh muka bumi, negara manapun juga merasakan mereka adanya kebingungan mengatasi virus ini. Dan bisa juga mereka menjadi lelah bagaimana agar virus ini bisa diatasi. Satu tokoh atau pakar kedokteran dari Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia untuk Eropa, namanya Dr. Hans Kluge, dia menyebutkan banyak orang sudah membuat pengorbanan untuk mencegah virus corona. Di Indonesia terkenal dengan 3M paling mudah, itu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak tidak dekat. Artinya harus ada jarak tertentu yang supaya pada waktu kita berkomunikasi atau kita berkumpul. Dan ini langkah-langkah sudah diupayakan. Tetapi kalau rekan-rekan perhatikan secara langsung, rekan-rekan lihat di TV, mendengar dalam berita kabar, surat elektronik ataupun tercetak, di sana jelas bahwa grafik untuk virus ini bukan menurun, tetapi naik. Tentunya ini membuat menjadi capek atau menjadi lelah karena situasi yang ada. Nah, hari ini saya senang menarik perhatian yaitu kepada ciri-ciri umum jika orang atau kita atau rekan-rekan mengalami kelelahan dalam pandemi ini. Ada 6 yang bisa kita lihat. Pertama, seseorang yang menunjukkan bahwa dia sudah lelah akibat pandemi, yaitu kurang bersemangat. Itu sangat bisa terlihat dalam kegiatan sehari-harinya. Dulunya mungkin aktivitas kalau mau bekerja atau bangun pagi dan sebagainya, misalkan jam 4 jadi molor atau menjadi jam di atas jam 4, jam 6, jam 7, karena ada perubahan. Lalu yang kedua, ini juga akibat dari pandemi, yaitu kebiasaan makan dan tidur berubah. Karena tidak tenang, pikiran kacau, ada rasa takut, rasa khawatir, maka kebiasaan makan dan juga tidurnya berubah. Lalu yang ketiga, yakni sensitif. Maksudnya apa? Yakni mudah marah. Ya kembali lagi,
karena stres, karena emosinya tertekan, merasa tadi kurang bersemangat, ini bisa berakibat menjadi mudah marah. Lalu yang keempat, awalnya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Namun karena pandemi ada perubahan dan ini membuat ketidaknyamanan pada seseorang. Karena apa? Karena ada beberapa pembatasan-pembatasan yang membuat seseorang tidak cepat untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Atau karena pembatasan sulit untuk ketemu secara face to face, muka dengan muka atau empat mata kepada orang yang ingin ditemui. Atau karena itu satu forum yang besar, biasanya ada satu presentasi, tapi tidak bisa dilakukan karena situasi pandemi yang ada. Lalu yang kelima, sulit dalam berkonsentrasi. Mengapa bisa sulit berkonsentrasi? Kembali lagi, rasa khawatir bisa membuat seseorang menjadi sulit berkonsentrasi. Lalu yang keenam, bisa putus asa. Jadi 6 hal ini satu ciri umum seseorang yang mengalami kelelahan akibat pandemi, terutama pandemi virus corona. Pertanyaannya adalah, apakah ini bisa berakibat serius kepada seseorang yang memiliki ciri-ciri tadi, merasa kelelahan karena pandemi? Sesungguhnya bisa. Kita bisa jadi karena sudah tidak berpikir realistis, sudah tidak menganggap virus ini, sudah merasa lelah, kadang kita menjadi lemah dalam hal bagaimana menjaga diri sendiri, yang itu berakibat membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Contoh paling simpel adalah karena kita sudah merasa jenuh adanya protokol kesehatan, sudah menganggap tidak perlu lagi hal ini. Nah, disinilah bahayanya. Kita tadi melihat bahwa pentingnya mungkin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. 3 hal ini karena sudah lelah, batasan ini kadang-kadang sudah tidak dipakai lagi, sudah tidak dianggap lagi. Kemana-mana tanpa masker, tidak cuci tangan, tidak menjaga jarak. Ini sangat membahayakan sekali. Dan itu juga pada nantinya yang menjadi rugi bukan diri kita, tetapi juga orang lain. Kita jelas rugi kalau kita sampai terkena penyakit itu. Kita menjadi stres, itu juga salah satu akibatnya. Dan kita juga akan terkuras emosinya. Sebenarnya kita sudah terkuras sekarang karena hal ini tadi, pandeminya tidak berakhir. Bagaimana kalau kita sakit? Lebih itu membuat kita terkuras secara emosinya. Jadi dari apa yang ada ini, apa yang perlu kita lakukan sekarang supaya kita tidak merasa lelah sekali
menghadapi hal-hal tadi. Satu hal yang perlu kita pikirkan adalah pentingnya kita berdoa kepada Tuhan atau kepada Allah. Supaya apa? Kita diberikan hikmat. Karena ada satu ungkapan kuno menyebutkan, ketuklah pintu maka akan dibukakan itu kepadamu. Mintalah hikmat. Kalau kita minta terus menerus seperti tadi mengetuk pintu, maka itu akan diberikan kepada kita. Dan kalau kita diberikan hikmat, berarti kita bisa memutuskan baik dan tidak baik. Langkah-langkah praktis apa yang bisa kita lakukan supaya itu bermanfaat untuk diri kita. Satu langkah sudah kita sebutkan, yaitu berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan atau Allah. Langkah yang kedua, pentingnya kita berkomunikasi kepada orang-orang teman dekat kita, supaya kita tidak merasa kesendirian, sepi, atau kita bisa merasa ada teman dekat. Dan kalau ada teman curhat, ini juga mengurangi rasa stres yang kita hadapi. Dan itu ada manfaatnya bagi kita. Tapi mungkin kita mengatakan komunikasi harus berjaga jarak. Ada hal yang baik, komunikasinya bisa melalui video call. Jadi bisa tatap muka, bisa melihat wajah tanpa ada penutup wajah seperti masker. Jadi kita bisa ketawa, ceria, di situ sangat benar-benar menonjol. Tentunya itu memberikan hal yang berharga kepada kita. Kembali, coba rekan-rekan perhatikan, apakah dari keenam tadi, saya ulang lagi, kurang semangat, kebiasaan makan dan tidur berubah, sensitif, mudah marah, atau stres waktu mengerjakan hal yang dulunya bisa dikerjakan dengan baik, sulit konsentrasi, merasa putus asa. Jika ada gejala 6 ini, segeralah buat satu perubahan. Minimal tadi disebutkan ada 2, berdoa kepada Allah atau Tuhan, meminta hikmat dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan, terus menerus, pasti akan diberikan. Lalu yang kedua, tetaplah berkomunikasi dengan teman dekat siapapun itu, supaya bisa kita menceritakan kekhawatiran kita, dan ini memberikan hal yang berharga kepada kita. Ya, seperti ini yang bisa kita lakukan pada waktu kita benar-benar merasa kelelahan akibat pandemi, terutama virus corona. Terima kasih rekan-rekan telah menontonnya. Good job, kerja baik. Oke.